A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Jadi di ayat ini dan miliknya lah, milik Allah semua, apa yang ada, siapa dan apa ya. Kalau biasanya di ayat lain itu disebut ma fis samawati wa ma fil ardi. Di sini disebut mang fis samawati wa mang fil ardi. Siapa? Kalau ma itu kan apa-apa, berarti ya benda segala macam. Kalau man ini siapa? Berarti ya ini tidak hanya manusia loh ya. Di sini aja sebenarnya Allah memberi clue ya, memberi petunjuk bahwa nggak mungkin di semesta ini makhluk hidup atau yang itu hanya ada di bumi itu tidak mungkin. Itu justru menyalahi konsep probabilitas dan posibilitas. Nggak mungkin. Jadi kalau NASA maupun para ahli antariksa masih menyembunyikan kemungkinan alien itu ada, ya justru dia menyalahi prinsip-prinsip logika. Karena ya sangat tidak mungkin kalau di semesta yang luasnya tak terhingga ini lalu manusia sendirian di semesta ini, malah justru nggak mungkin. Dan Quran secara luar biasa 1500 tahun yang lalu sudah mengkhabarkan bahwa ada penduduk di sini dan di atas sana itu. Cuma atas itu kan relatif ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Langit itu apa? Langit itu apa? Coba ya kita misalnya sekarang lihat ke atas itu. Warnanya apa? Masa langit warnanya putih? Biru apa itu? Masa ada putih apa itu? Putih langit? Enggak ada. Putih itu biasanya putih apa gitu. Tapi kalau biru, biru dongker, biru apa lagi? Biru laut, biru langit, biru navy, kan gitu-gitu ya kan? Langit kok biru? Sekarang pertanyaan saya, loh, kata siapa langit biru? Kata siapa? Kita ngomong biru itu ilusi optik loh. Lah kalau dari sisi warna saja sebenarnya itu ilusi optik. Karena nggak ada sesuatu di langit sana yang warnanya biru. Nggak ada. Nah, kenapa kok warnanya biru? Dari mana warna biru itu? Maka bahkan dari sisi warna saja kita sudah tertipu oleh pandangan mata. Apalagi keberadaan langit itu sendiri. Apalagi siapa yang ada di langit sana. Karena di sini dibedakan nih. Nanti disebutkan di sana mamma'iyah. Ada mamma'iyah juga nanti di ayat yang ke-24 itu. Mamma'iyah itu yang bersamaku, itu tentang malaikat. Berarti mangfis samawati yang ada di langit itu tidak hanya tentang malaikat. Makhluk-makhluk yang mungkin diciptakan Allah seperti manusia begini, cuma dalam susunan DNA, susunan material yang berbeda. Kita aja yang terlalu primitif memberikan kriteria bahwa makhluk hidup itu harus menghirup oksigen, harus kena matahari, harus minum air. Lah kalau Allah kemudian menciptakan makhluk yang struktur sistem pernafasannya berbeda, tidak membutuhkan oksigen, bahkan mungkin sebaliknya membutuhkan karbon dioksida. Lah, apa susahnya buat Allah? Karena Allah sudah menunjukkan juga kan di bumi di sini, pepohonan itu kalau malam dia tidak menghirup oksigen, malah justru kalau malam dia menghirup, kalau pagi malah tidak menghirup oksigen. Dia siang atau pagi malah menghirup karbon dioksida. Apa yang dikeluarkan oleh manusia dalam bentuk karbon dioksida diserap oleh pepohonan
Lalu pepohonan menyerap karbon dioksida mengeluarkan oksigen. Itulah kenapa kalau kita di bawah pepohonan kalau siang hari seger. Karena suplai oksigennya cukup banyak. Kita menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida, sama pohon karbon dioksida yang keluar dari kita dihirup dia lalu keluar dalam bentuk oksigen. Gimana proses seperti itu manusia bisa menciptakan seperti itu? Ya kuasa Allah. Nah, kalau kemudian Allah juga menciptakan makhluk yang lain, di bumi aja Allah bisa menciptakan makhluk hidup seperti itu. Kata siapa butuh sinar matahari? Di Palung Mariana sana, atau Mariana Trench, itu ada makhluk hidup yang sama sekali tidak terpapar sinar matahari. Karena matahari itu sinarnya kalau di laut itu di bawah kedalaman 1000 meter itu sudah tidak bisa tembus, sudah gelap gulita. Apalagi Palung Mariana itu kedalamannya sudah hampir 11 km. Artinya 11.000 meter. Dan tidak bisa. Nah, berarti makhluk hidup yang di sana itu dipoweri oleh apa? Dienergi oleh apa? Ternyata mereka sebagian itu malah mempoweri diri sendiri. Ada banyak makhluk hidup yang punya listrik dalam dirinya. Nah, kita jangankan di dalam Palung Mariana ya. Di atas saja kita mengenal kunang-kunang. Ya, kunang-kunang kalau malam kan nyala itu. Nggak tahu kalau sekarang ini anak-anak generasi kita ini pernah lihat kunang-kunang nggak ya? Kenapa? Karena kunang-kunang itu dalam ekosistem itu ternyata standar bahwa kualitas air di tempat tersebut masih baik. Jadi kalau ada kunang-kunang di situ, berarti kualitas air alam baik di sungai maupun danau di situ baik. Tapi kalau di situ nggak ada kunang-kunang, berarti seluruh air di situ itu sudah jelek. Sama nggak tahu toh? Harus cari ustadz yang tahu kayak gini. Itu. Jadi ternyata Allah bikin standar begitu. Kunang-kunang itu indikator. Lah, kunang-kunang saja diciptakan oleh Allah itu bisa mempoweri diri sendiri. Belum lagi kalau kita lihat belut listrik itu. Belut listrik itu gimana? Kalau makhluk hidup kayak kita gitu kan kesetrum listrik mati. Kan gitu. Lah ini belut listrik dia bisa nyetrum dari dirinya keluar listrik gitu. Makanya buaya segede itu kalau mau gigit dia disetrum mati dia. Nah, betapa hebatnya Allah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup yang tidak sesuai dengan standar ilmu manusia. Apalagi kalau tidak di bumi. Kata siapa di Mars nggak ada makhluk? Itulah pandanganmu. Ya kan, misalnya satelit atau wahana antariksa probes sama Pathfinder yang sudah nyampe di sana tuh. Tahu kan? Nah, yang di sana itu kan baru motret, baru lihat. Taruhlah misalnya ada 2 wahana antariksa yang dari planet lain ke sini gitu. Lalu ternyata jatuhnya itu di rawa-rawa mana yang tidak ada kehidupan. Kan banyak loh bagian bumi, entah di gurun mana, ratusan kilometer ke sana kemari, dia tidak lihat orang. Terus dia balik ke planetnya lapor, oh ternyata bumi itu tidak ada kehidupan. Padahal dia baru di mana? Di gurun mana gitu jatuhnya. Atau dia di tengah Samudra Pasifik. Jatuhnya, oh ternyata planet bumi itu cair. Ya, memang dia ratusan kilometer, ribuan kilometer ke sana kemari, ya hanya air, loh, karena dia di tengah Samudra Pasifik. Belum nyampe pinggirannya pantai. Apalagi misalnya di planet-planet selain bumi itu, besarnya itu puluhan kali lipat, bahkan ada yang ratusan kali lipat daripada bumi. Yang kalau misalnya wahana antariksa itu mau jangankan kok ngelilingi
mungkin dari 1/100 luasnya planet itu saja udah nggak mampu. Lah dia ke sana kemari baru berada di gurunya gitu kan, akhirnya dia bilang, oh ini tidak berpenghuni. Coba ke sana. Nah gitu. Jadi kalau kita memahami clue atau petunjuk yang dikabarkan Quran itu, walahu man fis samawati wal ardi, dan milik Allah lah apa yang ada di langit. Siapa, bukan hanya apa ya, tapi siapa yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan yang ada di sisinya. Siapa yang ada di sisinya? Malaikat. Berarti kan beda nih. Ini kan ada tiga entitas nih. Siapa yang di langit, siapa yang di bumi, dan siapa saja malaikatnya. Berarti yang dimaksud yang ada di langit itu bukan hanya malaikat. Karena malaikat itu ada di langit dan ada di bumi juga. Yang di bumi kan di sekitar kanan kiri kita. Coba disapa itu kanan kirinya. Ada malaikat siapa tuh? Nah, ada malaikat Rokib Atid itu tuh Mas Bro. Nggak pernah disapa pas makan pecel, makan soto, mbok ditawari, Mas Rokib, Mas Atid, yuk makan dulu yuk. Penting loh. Nah, kenapa penting? Ya supaya sampean itu tidak dicatat oleh Atid ketika lupa bismillah. Supaya dicatat Rokib ketika sampean tidak lupa bersyukur, alhamdulillah. Lalu dicatat malaikat Rokib kan. Itu kalau sampean selalu nyapa mereka, sampean akan selalu ingat bahwa tidak boleh berbuat jelek dan harus berbuat baik. Itu pentingnya nyapa para malaikat. Kalau hadis menyatakan bahwa dalam satu hari itu Israel atau pencabut nyawa 70 kali lebih nyambangi kita. Nah, dalam satu hari itu 24 jam. Berarti dalam 1 jam berapa kali nyambangi kita? 3 kali tuh, lebih tuh. Hampir 3 kali. Berarti dalam 1 jam 3 kali nyambangi kita. Berarti dalam 1 jam itu setiap berapa menit? 20 menit. Setiap 20 menit sekali itu malaikat Israel nyambangi kita. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam malaikat. Sopo rek. Supaya apa? Kita itu dalam surat Al-Hasyr itu diperingatkan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang bertakwa yang ikut ngaji kajian tafsir pagi, melek semua, nah gitu sama Allah. Wal tanzur, kamu itu tengoklah, lihatlah, bukalah catatanmu itu loh. Saldo rekeningmu itu loh. Seandainya si malaikat Israel itu tidak hanya nyambangi kamu, tapi jemput kamu, maka damat lighad, apa yang sudah kamu siapkan untuk besok? Nah, berarti kan kita harus sering nyapa tuh malaikat Israel tuh. Berdiskusi dengan Atid Rokib untuk melihat catatan amal kita sudah seberapa yang diampuni dosa, sudah seberapa amal yang kita persiapkan, lalu nyapa Israel. Katanya belum siap ini. Itu kan. Nah itu jadi orang yang ketika kerja itu akhirnya selalu positif. Vibe-nya itu positif. Ya, la yastakbiruna, orang-orang itu siapa-siapa tidak sombong. An ibadatihi wala yastakhsirun, dan tidak letih. Nah, ada dua ini. Makna tidak sombong dan tidak letih. Makna tidak sombong dan tidak letih, syarat untuk berdoa atau beribadah itu adalah dengan cara apa? DP kalau istilah Jawa itu. Khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an itu khaufan dengan penuh rasa takut, wa tama'an dan penuh rasa harap. Ini yang menjadikan berdoa itu tidak mungkin dengan sombong. Beribadah itu tidak mungkin dengan sombong. Jadi kalau ada orang yang misalnya ahli ibadah, ahli sholat, kemudian apa ya, membanggakan sholatnya, membanggakan zikirnya, membanggakan wiritannya, jelas nggak benar.
Ibadah itu bukan untuk dibanggakan. Wong syarat ibadahnya para makhluk yang hebat-hebat yang disebutin itu la yastakbiruna. Mereka itu tidak menyombongkan diri. Coba buka di surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah atau diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada orang yang Jadi berbuat khaufan atau kebaikan. rasa takut di situ itu artinya rasa takut kalau khawatir tidak diterima. Dan tomaan di situ penuh harapan itu adalah harapan supaya dikabulkan. Inilah. Jadi coba di beberapa terjemah lah begitu. Rasa takut apa? Rasa takut tidak diterima. Jadi kalau ada sekarang orang, saya tidak peduli, sholat saya diterima dan tidak. Saya tidak mikir. Itu hati-hati. Meskipun yang ngomong itu ahli apalah. Kita harus khawatir. Bukan khawatir membuat kemudian kita pesimis lalu tidak beribadah. Sebaliknya, rasa khawatir tidak diterima itu menjadikan upaya kita untuk berdoa dengan khusyuk itu lebih tinggi. Begitu positifnya. Tapi justru kalau kita tidak khawatir ibadah kita tidak diterima, itu malah membuat kita asal-asalan ibadah kita, sakarpe lah. Itulah kenapa Allah kan perintah. Ini perintah ini. Jadi beribadah itu harus dengan khusyuk. Khusyuk itu karena apa ya? Penuh fokus kepada Allah, tidak asal-asalan, asal ibadah. Saya ini ditakdir bisa sujud, ada seneng kok. Nggak peduli saya, seandainya nanti diberitahu malaikat ibadahmu nggak diterima, nggak apa-apa saya. Waduh, gimana? Enggak ya. Jadi tetap harus dengan ini, khaufan wa tama'an. Berharap sekali diterima dan takut kalau tidak diterima. Itu yang ngomong bukan saya, Allah. Maka la yastakbiruna, supaya tidak sombong. Omongan bahwa aku gak peduli diterima atau enggak, ini sombong. Karena dia tidak peduli dengan apapun responnya Allah. Iya kan? Tidak peduli. Lah misalnya sampean menghadap sama bupati atau gubernur itu. Terus sampean tahu syarat untuk menghadap bupati atau gubernur membawa ajuan apa gitu, itu gini. Lalu sampean tidak mempersiapkan syarat-syarat itu. Misalnya harus pakai baju gini, harus pakai ini, ya kan? Lalu nanti menghadapnya caranya duduknya begini. Kemudian yang disampaikan harus bahasanya ini, administrasinya harus bawa ini. Terus sampean tidak peduli itu. Terus pokoknya menghadap aja. Tentang nanti diterima atau enggak terserah urusan bupati. Di situ juga sakar PDW, salam ini sudah bupati ya, saya sibuk ini. Terus dia ngomong, saya ditakdir bisa ketemu ada bupati aja. Ya gimana? Gitulah. Menghadap Allah juga begitu ketika beribadah. Karena ketidakpedulian terhadap kira-kira respon Allah seperti apa, itu sama saja dengan mengabaikan arahan Allah untuk kalau kamu menghadapku itu beginilah. Terus kita tidak begitu, lalu kita ngomong saya tidak peduli diterima atau enggak, ya itu mengenyek Allah malahan. Gitu kan. Maka memang diterima atau tidak itu tergantung Allah. Allah sendiri yang berhak. Tetapi Allah telah memberitahu kita, begini loh ibadah yang diterima, begini loh yang tidak diterima. Berarti kita sudah diberitahu Allah. Cara diterima itu seperti ini. Maka mau tidak mau ya harus ke situ kita arahnya. La yastakbirun. Supaya tidak sombong kita ini. Dalam an ibadatihi beribadah kepadanya. Juga wala yastahsirun. Nah ini makna kedua. Kenapa dalam beribadah itu tidak boleh ada rasa letih. Nah gimana caranya biar tidak rasa letih? Ya harus tumbuh karena kebutuhan. Meskipun fisik bisa letih, tapi psikis tidak bisa letih. Kenapa? Karena ada rasa kebutuhan tadi. Jadi trigger atau energi yang mendorong untuk tidak letih itu karena butuh. Kira-kira
kuli-kuli panggul di pelabuhan, di proyek-proyek itu capek nggak? Capek nggak? Capek. Tapi dia tetap berangkat nggak? Berangkat. Jadi la yastahsirun ini bukan berarti kemudian tidak letih sama sekali, tidak punya capek, enggak. Tapi secara psikis itu hilang, kalah oleh kebutuhan atau kedua oleh cinta. Oleh cinta. Makanya saya sering sampaikan bagaimana agar kita itu istiqomah, kan ada 5 atau 7 cara dulu saya pernah sampaikan. 1, harus dilandasi rasa cinta. Orang kalau disuruh sama yang dicintai, Mas, tolong belikan putu, jam 2 malam hujan. Lalu dia cinta, dilakukan. Atau yang kedua karena butuh harapan gaji misalnya. Orang yang berangkat jam segini atau jam 5 tadi, kantor atau kemana, sebenarnya ya males, enak tidur. Tapi karena dia kalau nggak berangkat itu nggak dapat gaji, ya berangkat. Sama kalau kita ibadah itu dengan harapan, boleh loh kita berharap pahala itu. Kita siapa nggak boleh? Boleh. Akan pahala Allah, berangkat dia. Sama kalau ngaji tadi atau sholat itu karena cinta Allah, berangkat. Wa minal laili fatahajjat, malam-malam jam 2:30 malam, jam 4 malam, waktunya enak tidur, bangun. Kenapa? Allah memanggil yang dicintainya. Mana cinta karena butuh. Yang ketiga adalah karena apa? Balapan dengan waktu. Jadi kalau ada seseorang yang memang besok deadline-nya bayar, ya hari ini mati-matian, capek pun dilawan. Kenapa? Karena ada deadline waktu. Misalnya utang atau apalah. Lah kita ini juga deadline waktunya mati. Dan kita tidak tahu bisa jadi nanti malam atau besok. Maka kalau kita diburu oleh itu, capek pun jadi hilang. Kalah oleh itu. Dan yang keempat, itu harus ada motivasi karena dia memang menikmati. Jadi kenikmatan iman. Kalau sesuatu pekerjaan atau apa yang sudah menikmat di situ, itu rasa capek itu hilang. Sama coba ngobrol sama orang yang karena topiknya sampean sukai, bisa berlama-lama. Sama kalau kita itu ngobrol sama Allah dalam ibadah, itu ini layas tahsirun. Makanya Nabi Muhammad SAW bahkan sampai kakinya bengkak pun ya tetap sujud karena menikmati tadi dan seterusnya ya. Jadi itu ibadah yang tidak merasa letih, bukan berarti tidak letih secara fisik, tapi secara psikis didukung oleh beberapa faktor tadi. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih pada malam hari dan siang hari dan tidak henti-hentinya. Makanya satu di antara resep yang Pak Guru Mukhtar ajarin sama kita, itulah apa resep hidup. Kuat-kuatkanlah berdoa sedang apapun dimanapun. Ya kan gitu. Apa? Kuat-kuatkanlah berdoa sedang apapun dimanapun, terutama tengah malam bangun tahajud. Ya ini, jadi yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, tidak henti-henti. Makanya yang diajarkan Pak Guru juga tentang ruang dan waktu, bagaimana mengisi ruang dan waktu, itu kan begitu. Belajar, bekerja, berdoa. Jangan ada isi waktu kecuali itu. Bekerja, berarti memang ngajak tuh untuk kerja keras. Tapi dalam bekerja itu, seperti surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, kamu banyaklah fadhkurullah katsira, banyak ingat Allah. Maka ketika goreng apa? Goreng apa? Selain ini goreng apa? Goreng, pagi-pagi gimbal tempe. Goreng apa aja lah. Atau sedang ngelap mobil, yang punya mobil, atau sedang ganti uli, atau sedang nyangkul sawah, sedang nyopir, sambil bismillah, bismillah, bismillah. Saya nyapu rumah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang disebut dengan laila wan nahara la yafturun, tidak berhenti-berhenti. Bibir ini dermimil. Dermimil itu bahasa Inggrisnya apa ya?
ya zendrimimil. Itu ya. Maka kita praktekkan itu. Amit takhadu alihatam minal ardi hum yungshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang mati? Punya tak? Tidak punya. Yes. Lau kana fihima alihatul illallahu la fasadata. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi tadi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya akan binasa. Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah yang memiliki arsy, yang suci dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ini kemarin saya sampaikan, arsy itu di mana? Di langit. Di langit itu di mana? Kalau arsy itu ada di satu tempat gitu, ya berarti Allah bertempat. Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat dulu. Jadi kalau Allah bertempat, maka ya sama dengan sifatnya makhluk. Jadi Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka arsy itu seperti apa? Wallahu a'lam. Kalau bisa dimaknai sebagai kekuasaan Allah yang wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kekuasaan Allah itu, kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi. Nah, ini disebut ayat kursi. Apakah kursi itu dalam bentuk singgasana kelihatan penuh emas gitu? Ya, terlalu kecil kalau buat Allah begitu ya. Jadi amma yasifun, Allah suci dari apa yang disifatkan kayak sifat manusia, jauh ya. La yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sementara Allah tidak akan ditanya, siapa yang mau nanyain Allah, minta pertanggungjawaban Allah. Tidak ada tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, justru orang-orang dan kita semua ini yang akan ditanya. Amit takhadhu min dunihi alihah. Ataukah mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia? Maka kul katakan Muhammad, hatu burhanakum. Dalam ayat lain disebut hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba tunjukkan buktinya kalau kamu memang benar. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu bisa bikin apa? Syarat untuk jadi Tuhan itu apa? Tidak diciptakan. Kalau menciptakan mungkin masih banyak ya, tapi syarat untuk jadi Tuhan itu tidak diciptakan. Nah, sekarang syarat Tuhan apa yang di sini tidak diciptakan? Hadza dzikrum man ma'iya wa dzikrum man qabli. Kata Allah, maka ini adalah kemungkaran. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka peringatan juga bagi orang yang sebelumku. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum muridun. Tapi kebanyakan baik orang yang sebelum maupun orang yang sekarang ini, kebanyakan tidak tahu kebenaran dan berpaling. Kenapa? Karena kebenaran memang kebanyakan tidak suka dengan nafsu. Gitu. Jadi disampaikan kan? Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah datang kebenaran kepada kalian, laqad ji'nakum bil haqqi, tapi kebanyakan kalian kepada kebenaran itu tidak suka, karihun. Maka itulah kemudian kebanyakan mereka mu'ridun, berpaling. Maka ayo sampean saya ngaji ini dalam ikhtiar supaya tidak berpaling dari kebenaran. Insya Allah kita berada dalam track yang benar. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Ya, silakan. Berkaitan dengan yang diuraikan tadi, saya itu berpikir masalah 3 proyek besar umat manusia. Kenapa kok sampai muncul 3 proyek besar umat manusia? Disinilah letaknya bahwa tugas Nabi dan Rasul itu kan menjelaskan persoalan masalah Allah, eksistensinya Allah di sini. Yang sulit di dalam fas'alu alal dzikri kuntum la ta'lamun. Persoalan pokok utama Allah tadi.
untuk mengenal Allah Gimana? tidak bisa. Maksudnya gimana? Kebanyakan manusia itu kan tidak mengenal Allah secara dekat dan mendasar. Jadi setiap pergantian para nabi, para rasul kan yang tidak berubah kan persoalan Allah tadi, Gus. Masalah tauhidan, yang masalah muamalah, amal itu kan berubah, tapi persoalan satu tidak berubah, tapi kok sulit untuk diterima kebanyakan manusia. Sampai Pak Gun membuat 3 proyek besar umat manusia. Proyek besar, berarti begitu besarnya, pentingnya untuk bahas masalah Allah ini, Gus. Ini kalau tidak ahli betul kan tidak bisa, Gus. Dan saya pun selalu belajar mengenai Allah tadi, Gus. Seperti yang Gus ceritakan, baik masalah kursi, aras dan lain sebagainya, sulit pemahaman. Ya, itu tambahan tadi ya. Jadi kita terima tambahan itu sebagai pemahaman-pemahaman yang menjadi warna dari bagaimana kita memahami Allah. Ya, seperti yang Pak Guru Muhtar sudah ajarkan secara sederhana, nggak sulit-sulit memahami Allah itu secara sederhana, nggak usah diruwet-ruwetkan. Jadi menjadi sesuatu yang simpel dan membumi. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di ayat 24, dan insya Allah terus kita akan udun, kata Allah, la yastahsirun. Jangan capek dulu ya dalam ngaji. Karena memang kewajiban kita ngaji itu sampai kapan? Sampai kapan? Mati dulu. Mati. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Benar lah. Jadi nanti kalau sudah khatam surat Anas balik lagi ya. Nggih, Gus. Balik lagi. Pokoknya segitu aja. Memang Nggih, siap ngaji mendengarkan, itu, Gus. selama kita masih Hidup. hidup dan bernafas, berarti kita masih diperintahkan untuk ngaji. Kita diperintahkan untuk mencari sandaran bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena itu saya ajak sampean untuk sabar. Kata Allah di sini, la yastahsirun, la yafturun, tidak letih dan tidak henti-henti. Tapi yang paling penting juga itu, la yastakbirun, tidak sombong. Jadi kita harus rendah hati. Hanya satu resep yang kedua juga kan, siap diremehkan. Kan tadi kuat-kuat karena berdoa, setelah itu siap diremehkan. Setelah itu baru kemudian tanya. Oke. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallana fi man barik lana fi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma adkhilna al-bala wal waba wal muslimin. Wa natina wa lina sa'abina min al-hamdulillah. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Untung lana fangsan min kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Allahumma ta'ala wa barakatuka Allahumma zilna rahmatan wa barakatuh wa tarawih. Allahumma afriq lana sabran sabitan wa nafsan.
أعوذ بالله من شر البلاء والقدر بالشقاء والسلطان شمسات الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وأعوذ بك من الصدور وسلم بالباطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam